Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfaika dengan NIM B24061244 dari kelas A02. Saya salah satu mahasiswa Universitas Megabuana Palopo, Prodi S1 Kebidanan. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait framework aspek legal dan regulasi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan dalam kebidanan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Arifah Usman, SST MKes, telah memberikan tugas sehingga terciptanya video edukasi ini. Dan langsung saja ke pembahasan, yaitu apa itu aspek legal. Aspek hukum pelayanan kebidanan adalah penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk itu menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan membantu memenuhi seseorang atau pasien atau kelompok masyarakat oleh bidan dalam upaya peningkatan pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Dan adapun kasus yang diangkat yaitu pelanggaran informed consent dalam tindakan medis sesuai 7 langkah Parnay. Yang pertama yaitu pengumpulan data, pengumpulan semua informasi yang relevan dari kasus. A. Data subjektif, keluhan pasien Nyonya A tentang rasa tidak puas dan trauma akibat tindakan episiotomi tanpa penjelasan. Data objektif, rekan medis persalinan, kondisi pasien dalam persalinan, dokumentasi tindakan episiotomi dan prosedur yang dilakukan bidan B. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, identifikasi, diagnosis atau masalah. Menentukan masalah utama berdasarkan data, yaitu masalah medis. Distosia bahu memerlukan tindakan episiotomi sebagai solusi. Masalah ilegal, tindakan adanya informed consent sebelum tindakan medis. Dan masalah psikologis, trauma emosional pasca persalinan pada ibu A akibat kurangnya komunikasi. Selanjutnya yaitu ketiga, identifikasi masalah aktual dan potensial. Masalah aktual yaitu pelanggaran informed consent, ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan, trauma emosional pada pasien. Masalah potensialnya yaitu resiko pasien mengajukan tuntutan hukum, hilangnya kepercayaan masyarakat pada klinik kebidanan. Selanjutnya yaitu keempat, identifikasi kebutuhan tindakan segera. Merumuskan tindakan segera yang harus dilakukan yaitu satu, mengadakan mediasi antara bidan B dan ibu A untuk mengatasi keluhan pasien, dan memberikan edukasi kepada pasien tentang alasan dan pentingnya tindakan episiotomi dalam kondisi darurat. Bagian C yaitu menyiapkan dokumentasi yang relevan terkait tindakan medis yang dilakukan. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, merencanakan manajemen komprehensif, merumuskan rencana manajemen untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama itu aspek medis, menyusun SOP khusus untuk prosedur informed consent termasuk dalam situasi darurat. Kedua, aspek legal, mengadakan pelatihan tentang aspek hukum kebidanan bagi staf klinik. Yang ketiga, aspek psikologis, memberikan konseling kepada ibu A untuk membantu mengatasi trauma emosional. Yang keempat yaitu aspek administrasi, memastikan semua tindakan medis di masa depan didokumentasikan dengan baik, termasuk persetujuan pasien. Selanjutnya yaitu bagian 6, implementasi rencana, melakukan rencana yang telah disusun, yaitu pertama, melakukan pertemuan dengan pasien untuk mediasi. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada bidan B tentang pentingnya komunikasi dengan pasien. Yang ketiga, menerapkan SOP baru terkait informed consent di klinik. Yang keempat, memantau perkembangan kondisi emosional pasien melalui konseling.
Selanjutnya yaitu yang ketujuh, evaluasi. Satu, menilai apakah mediasi berhasil menyelesaikan keluhan pasien. Yang kedua, mengevaluasi apakah SOP baru telah diterapkan dengan baik dalam praktik sehari-hari. Yang ketiga, mantau tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan klinik setelah implementasi perubahan. Keempat, meninjau apakah langkah-langkah ini mencegah kejadian serupa di masa depan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Demikian presentasi ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.